ada makhluk malaikat yang dicipta setiap orang salawat, disebut malaikat sayyarah. Setiap antum salawat itu langsung ada Allah cipta malaikat untuk nyampain salawat itu ke Nabi Muhammad SAW. Malaikat itu tercipta dari cahayanya Nabi. Kalau kita salawat kita bisa lama nyampainya Pak, karena kecepatan nurnya malaikat beda dengan kecepatan ruh. Maka kalau bersolawat, bawakan, sertakan kesadaran ruhnya, karena ruh tidak berjarak dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang bersolawat jasad ini, dia perlu angka 444 kali, 313 kali, bla 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 segala macam. Kalau solawat dengan angka, itu solawat jasad. Solawat kolbu masih perlu angka. Tapi solawat ruh, dia unlimited di setiap saat. Kapanpun dia baca, Nabi langsung jawab. Oleh karena itu bagi ahli ruh, kullu yaum yaumul jum'ah. Bagi ahli rohani, setiap hari sama dengan hari Jumat. Ya jadi ustadz juga jangan sakal-sakal amat lah. Belajar linguistik dan belajar konteks dengan baik. Jangan pintar sendiri, kita ini nggak ada yang pintar amat. Kita ini hanya dipintarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah keliru ya mundur, perbaiki. Dan tidak usah malu untuk merevisi. Ya, jadi hari Jumat kalau kita sholawat itu langsung sampai. Dilaporkan, inna salatakum ma'rudatun aliyya. Karena sholawat kamu di hari Jumat langsung disampaikan kepadaku. Sahabat tanya, wahai baginda, bukankah engkau sudah hancur? Jawaban Nabi, inna Allah azza wa jal, jangankan diriku yang hakiki, ruhku, tubuhku harrama 'alal ard, Allah haramkan terhadap bumi an ta'kula ajsadal anbiya, diharamkan untuk dirusak, apalagi rohnya Nabi SAW. Nabi sekarang di alam mana Pak, Ibu? Di alam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di alam ruh. Coba perjalanan dari alam jasad ini ke alam ruh, panjang itu. Khusus hari Jumat itu disampaikan. Maka ada makhluk malaikat yang dicipta setiap orang salawat, disebut malaikat sayyarah. Setiap antum salawat itu langsung ada Allah cipta malaikat untuk nyampain salawat itu ke Nabi Muhammad SAW. Malaikat itu tercipta dari cahayanya Nabi. Kalau kita salawat kita bisa lama nyampainya Pak, karena kecepatan nurnya malaikat beda dengan kecepatan ruh. Maka kalau bersolawat, bawakan, sertakan kesadaran ruhnya, karena ruh tidak berjarak dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang bersolawat jasad ini, dia perlu angka 444 kali, 313 kali, bla 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 segala macam. Kalau solawat dengan angka, itu solawat jasad. Solawat kolbu masih perlu angka. Tapi solawat ruh, dia unlimited di setiap saat. Kapanpun dia baca, Nabi langsung jawab. Oleh karena itu bagi ahli ruh, kullu yaum yaumul jum'ah. Bagi ahli rohani, setiap hari sama dengan hari Jumat, walaupun harinya beda. Kenapa? Karena dia kalau baca salam, dia langsung merasakan balasan Nabi Muhammad SAW. Kecepatan ruh itu jauh melebihi kecepatan cahaya, karena cahaya itu masih di alam hudus. Kan ruh itu alam sir, hanya Allah yang tahu rahasianya, hanya Allah yang tahu dekatnya, hanya Allah yang tahu bagaimana cara menyampaikannya. Dan Jumat ini rahasianya, tadi ada kalimat, pada hari itulah Nabi Adam ditiupkan, ya. Tapi juga ada yang mengartikan nafkah itu sangkakala ditiup. Sangkakala ditiup, pemaknaan nafkah, ya. Ya Allah alam bisawab, ya, bisa jadi makna kedua-duanya, sangkakala ditiup dan juga kemudian hari berbangkit. Nah, sangkakala ditiup hari Jumat, bayangin coba. Ini hari apa tadi? Jumat. Itu malaikat peniup namanya apa? Israfil. Oke, masih ingat Israfil? Itu dia ujung trompet itu sudah di mulutnya. Sayyidina Israfil, malaikat Israfil alaihissalam tidak diberitahu kapan, dia cuma dikasih tahu hari Jumat. Maka kalau udah mau dekat-dekat hari Jumat, hidungnya udah, bibirnya udah di sini, enggak trompet. Dan ada yang dia baca.
ada bacaannya sehingga trompetnya bunyi. Sehingga dengan trompetnya bunyi, alam semesta kemudian hancur karena gelombang dari suaranya, gelegar dari suaranya. Dan disebutkan di beberapa tafsir Ibnu Abbas bahwa itu 3 kali tiupan hari Jumat itu. 3 kali tiupan. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, dan itu hari Jumat. Jadi ada apa dengan hari Jumat? Bolehkah disebut itu hari raya alam semesta? Hari raya apa? Dicipta Sayyidina Adam sebagai khalifah di alam semesta. Ya. Juga kemudian dimatikan di hari itu. Ditiup trompet hari itu. Kalau pakai pemanaan tadi nafkah penghembusannya. Wallahu a'lam ya. Dan sholawat di hari itu juga disampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kalau boleh tahadus bin ni'mah, sering mengalami perjumpaan misali dengan Rasulullah dan perjumpaan nur dengan Rasulullah itu di hari Jumat. Tepatnya sebelum khotib naik. Bisa jadi jam 10, bisa jadi jam 11. Gimana caranya? Ya duduklah jam segitu, sapa-sapalah Rasulullah, tunggu-tunggulah ya. Saya hidup nih sibuk, semingguan sibuk cari dunia, kapan duduk bersama Rasulullah SAW? Sesibuk apapun di kantor ya, sesaat mungkin jam 11, tinggalkan dulu kantor. Ya, mandinya dari rumah ya. Pakai baju yang bagus. Kalau antum pakai motor kan pasti celananya mohon maaf ya, kena debu ya. Walaupun itu suci secara fikih, tapi itu pasti ada kotorannya. Kotorannya tidak disebut najis. Tapi kalau hari Jumat saran saya, bawalah 2 celana. Bagi laki-laki ya. Kan kalau mau Jumatan ganti celananya. Atau bawa sarung. Celana yang dipakai untuk itu dicopot, kita ganti. Spesialkan hari itu. Itu makna khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kenapa? Sholawat kita lagi kita mau hantarkan kepada Rasulullah SAW. Antum mau jumpa orang spesial, pakailah baju spesial. Jangan pakai baju yang dipakai dari hari Jumat kemarin, dari hari Senin kemarin. Ya, ada yang begitu. Ya. Baju kantornya gak ganti-ganti 5 hari. Itu kayaknya hidupnya sendiri itu. Ya. Jomblo berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, baru kita kembali. Jadi itu rahasia hari Jumat. Mungkin ada hadis-hadis lain, tapi barangkali itu yang ini. Katanya Kiai mau jalan. Fadhal. Ya. Kita masuk lagi ke halaman 95. Faminha, di antara keutamaan sholat Jumat. Nah, kita masuk ke sholat Jumat ya. Ini khusus buat laki-laki tentu ya. Takfiruha lidunub. Sholat Jumat itu menghapus dosa. Man tawaddo'a, kata Nabi SAW, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu. Dulu kan tidak ada toilet dan tempat wudu di masjid. Itu konsep baru ada di zaman modern. Zaman bahkan antar klasik dan modern. Dulu orang kalau mau ke masjid, dia wudu di masjid. Wudu di rumah. Ke masjid itu hanya untuk tempat ibadah. Lalu, atal Jum'ah, pergi Jum'atan, fastama'a wa ansata, didengarkan khatib, dia diam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Diampuni dosanya dari Jumat ini ke Jumat depan. Jadi nggak usah nunggu Ramadan, diampuni dosa dari ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu kan puasa di bulan Ramadan. Siapa yang puasa malam siang qiyam malamnya diampuni dosa yang lalu. Kalau kita nungguin Ramadan terus kapan lagi diampuni? Banyak orang suul khotimah ntar. Ternyata ada hari Jumat. Hari Jumat ke Jumat besok itu adalah kafarah bagi orang yang Jumatan, bagi yang mendengarkan khatib, dan dia ansata. Ansata, bukan nama. Bagi yang diam, bukan yang tidur. Tidur masuk nggak? Yang penting jangan niat. Yang penting jangan niat tidur dengerin khutbah. Kalau dapat tidur ya berarti itu udah bonus ya. Wa ziyadatu salasati ayyam, ya bahkan ditambah 3 hari lagi. Jumat ke Jumat 7 hari, ditambahin 3 hari, berarti 10 hari. Diampuni dosanya 10 hari ke depan. Wa man massal hasa faqad lagha. Ini berarti ini dulu zaman Nabi, ada orang main-mainin, ini orang Arab ini diedukasi Nabi supaya mereka tidak terganggu fokusnya, maka ada kalam ini. Jadi ada yang lagi main-main pasir, main-main sendalnya.
Kalau sekarang main handphone lagi khutbah. Kasih tahu ke teman-teman kita itu ya, main handphone bagian dari lagha. Wa man lagha fala jum'atallah. Orang yang terjebak pada lagha, bermain-main, dia nggak dapat rahasia Jumat. Mungkin gugur, Jumatannya gugur, tapi dia nggak dapat rahasia Jumat. Cuma main-mainin pasir sahabat Nabi, itu nggak dapat rahasia Jumatan. Banyak ya anak-anak muda hari ini, bahkan nggak hanya muda, ya, kerja-kerja yang katanya teredukasi dengan baik, sekolahnya tinggi, kerjanya di Sudirman, pas Jumatan, aduh Masya Allah, makanya mohon maaf, saya mending gak usah Jumatan, nyesek Pak ngeliatin nama gitu, mending gak khotbah maksudnya, mending gak usah khotbah kita, gak begitu diingetin tersinggung, jangan pegang handphone itu langsung ngeliat ini, khotib ngatur-ngatur kita aja, langsung sini sama khotibnya, nggak tahu dia, khotib itu kalau lagi di mimbar, itu kalamnya sakti loh Pak. Dia sedang memegang waris Nabi Muhammad SAW yang berkhutbah setiap kali Jumat, hati-hati. Jangan bikin kesel khotib, walaupun sebagian khotib nyebelin ya. Ya isinya apa hate speech kan banyak beberapa waktu yang lalu. Itu Jumatnya menghilang. Itu lagho hakiki itu ya. Dia telah bermain-main dengan Jumatnya, telah mempermainkan Jumatnya. Nauzubillah summa na'udzubillah. Setelah kita baca-baca di sini keutamaan Jumat, malam Jumat, sholat Jumat itu nggak ada. Siapa yang berhubungan suami istri malam Jumat sama dengan bunuh 1000 Yahudi, nggak ada Pak. Ya, ternyata itu bukan hadis Nabi. Itu canda-candaannya para kiai. Di zaman dulu, karena orang Arab itu dan orang-orang yang tinggal di subtropis jarang mandi. Biar mereka mandi, mereka harus melakukan sesuatu yang bikin mereka wajib mandi. Ini penjelasan Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten mengisahkan tentang qatlul Yahud, alfa marrah, alfa Yahud ya, bunuh Yahudi 1000, itu kan rasis sekali tuh. Ya. Ente rasis sekali. Nabi itu punya istri orang Yahudi loh. Dan Nabi kita ada orang Yahudi, Nabi Isa orang Yahudi, Nabi Musa, Bani Israel ya. Ada banyak mereka dari bagian dari Bani Israel. Ya, kita benci dengan pergerakan terorisme Zionis, tapi bukan berarti kita membenci Bani Israel. Israel sekarang nggak semua juga jahat. Setiap kali ada perang kan mereka demo tuh, kelompok-kelompok yang anti perang. Mereka senangnya hidup berdampingan. Berbeda dengan Zionisme. Ya. Baik, kembali ke yang tadi. Qala Nawawi. Jadi karena tidak ada hadis mengenai keutamaan hubungan suami istri malam Jumat, jadi jangan ajak istrinya, ayo deh bunuh Yahudi yuk gitu, jangan gitu. Jangan gunakan diksi-diksi itu. Itu adanya di kitab-kitab lama, dan kitab lama ini belum terverifikasi sumbernya. Jadi tidak semua yang ada di kitab kuning itu benar. Yang benar itu cuma Al-Quran. Ya. Bahkan Sahih Bukhari pun walaupun riwayatnya sahih, pemaknaannya belum tentu sahih ketika kita sampai hari ini. Ya. Qala Nawawi fi hadzal hadis mengenai tadi berwudu hari Jumat, membaguskan wudu dan berangkat, mendengarkan, lalu diam, lalu diampuni dari Jumat sampai ke Jumat depan tambah 10 hari. Wa fihi isyarah ya. Dan dilarang mainin pasir tadi, apalagi main handphone. An-nahyu an masil hasa wa ghairihi min anwa'il abath fi halatil khutbah wa fihi isyaratun ila ikbalil qalbi wal jarawarih ala sama'il khutbah. Larangan tadi main pasir tadi itu petunjuk bahwa tidak boleh hatinya lalai saat mendengarkan khutbah. Berdasarkan itu, fokus mendengarkan khatib itu bagian dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tetap kalau dengerin khutbah itu saya berusaha untuk melawan tidur, Bapak Ibu. Walaupun sesekali kalau badan lelah kalah juga, kita dengerin. Walaupun saya udah tahu nih khotib kalau bahas ini ujungnya pasti itu, karena kita udah dengerin khutbah dari kita kecil misalnya. Dia ngulang kaset aja Pak. Oh tema ini. Hafal kita sampai ujung apa kalimatnya, sampai titik komanya kita hafal. Tapi lakukan seakan-akan awal mendengar. Itu adabnya. Ya salah kamu tidak khutbah kan gitu.
Kalau nggak senang dengan khotib begitu, ya usulkan khotib yang lebih baik. Kalau di kampung-kampung kan nggak seperti di kota-kota, Bapak Ibu. Untuk ngasih honor khotib itu sulit sekali. Dan saya masih menyaksikan di masjid kampung saya dulu, setiap kali mau masuk Jumatan itu pengurus gelisah. Kok nggak ada tokoh, kok ada ustadz yang datang? Karena emang nggak ada jadwalnya dan nggak ada honornya. Masjid juga begitu. Akhirnya yang maju bapak saya, gitu, Pak Lurah. Kalau nggak Pak Lurah yang maju, ada cikgu-cikgu tuh ya, guru. Dua-duanya bukan orang agama, bukan orang yang belajar pesantren, tapi tuntutan masa itu. Ini tokoh masyarakat, ini satu tokoh pendidikan. Tapi belakangan saya bilang ke ayah saya, Pak, nggak usah khotbah, takut terjebak masuk ke fatwa. Fatwa itu aman neraka sampai sampingan. Berhenti beliau khotbah waktu saya masih S1. Tapi teman-temannya keasikan, mungkin nggak tahu keasikan berkhotbahnya, apa keasikan amplopnya, apa keasikan tampilnya, saya nggak tahu. Kita husnuzon aja. Mungkin dia masih berpikir ada kelangkaan ustadz, padahal sekarang ustadz udah banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Di beberapa kejadian terjadi konflik antara mereka dengan ulama yang sebenarnya. Ulama yang sebenarnya masih muda. Nah, bawa-bawa umur, kamu nih baru kemarin sore Islamnya, saya sudah Islam dari tahun sekian gitu. Udah nggak punya dalil. Nah itu bukti. Kalau nggak alim bawa umur. Ini contoh nih, ada salah satu bab tradisi bulan Ramadan. Apa nih kata salah satu ustadz yang tadi? Kamu belum lahir, di sini sholatnya udah begitu. Itu dalil nggak? Saya bawa kitab, Pak. Kamu belum lahir, Nabi Muhammad sudah begitu sholatnya. 14 sahabat sebelum kamu lahir. Gergetan juga kita orang begitu ya. Dikira anak muda nggak bisa jawab ya. Tapi urat-urat begitu sudah hilang. Itu urat-urat S1 itu. Orang keras kita keras. Kalau sekarang ya sudahlah, sekarapmu gitu. Tidak ada paksaan. Sama saya, lingkungan saya kan pakai hisab, Pak. Untuk menentukan Ramadan itu rata-rata pakai hisab. Karena tradisi itu sangat kuat. Mereka nggak ada urusan dengan Muhammadiyah atau ikut kelompok apa. Emang hisab aja. Mursyid saya, lebih dari 5 orang itu awal Ramadan dan akhir Ramadannya berdasarkan hisab. Hisabnya sama dengan hisab Muhammadiyah. Saya udah baca ini lah hadisnya Kiai, ini hadisnya Abuya. Nggak mau dengar, dulu guruku begini. Ya sudah, mau gimana lagi kita. Takut salah adab kan guru saya juga. Kalau saya bilang ini, dulu sang maha guru Rasulullah nggak begitu. Gitu. Mengajarkan puasalah dengan melihat bulan, bukan dengan menghisap. Wah, bisa-bisa putus sanad saya nanti sama beliau. Ntar beliau buat pengumuman kayak, sejak hari ini Ar-Razi terputus sanadnya dariku. Ntar kan repot kita. Nah kita paksa lagi pas sekarang, biarin aja. Baik, kita lanjut. Lanjut halaman berikutnya. 96 ya. Tapi sebelum 96 itu di atasnya ada hadis. 96 masih di atasnya. Man ghassala yaumal jum'ah, siapa yang, kata Nabi SAW, hadis ini hadis sahih, siapa yang mandi pada hari Jumat. Jangan bayangkan nih orang Arab tadi mandi tiap hari, orang Arab sulit mandi apalagi musim dingin. Pernah ada yang umroh musim dingin nggak? Itu mandinya rajin nggak? Saya pastikan mandinya sulit. Sulit sekali mandi. Begitu juga waktu saya rihlah ke negara subtropis yang lain, pernah 10 hari saya nggak mandi, Kiai. Karena nggak bawa istri. 10 hari nggak mandi serius, dingin. Jadi siangnya itu 10 derajat, mau mandi gimana? Ya kita nggak berkeringat. Kita mau naik MRT, itu jalan dulu 15 menit, dan jalannya harus cepat, kalau nggak kedinginan. Kalau di Indonesia kan 200 meter naik motor. Gimana antum nggak gendut-gendut semua ya? Umur 40 sudah gula, 45 udah pasang ring, ya. 50 terbang. Lalu dikatakan di sini, waqtasala wa bakkara wa ibtakara. Lalu dia bakkara. Apa arti bakkara? Menyegerakan berangkat. Wabtakara, ya. Dan mencari tempat yang paling depan, itu wabtakara, ya. Wa masya wa lam yarkab, ya. Dan di situ disebutkan dia berjalan bukan
menaiki kendaraan. Maka satu-satunya khalifah Bani Umayyah yang dia punya kendaraan ratusan, tapi Jumatan jalan kaki dan tidak mau dikawal protokolnya. Itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dia ngamalin hadis ini. Sama dengan Sayyidina Ali, tidak mau dikawal kalau sholat subuh. Makanya dia dibunuh di saat sholat. Kalau sholat siapa yang ngawal, Pak? Pengawalnya juga sholat kan? Maka ada SOP pengawal sebenarnya. Pengawal itu dia nggak boleh matanya merem kalau lagi sholat. Bahkan kalau perlu dia berada di depan. Dia nggak perlu sholat. Tunggu selesai dulu yang dia kawal sholat baru dia sholat. Kalau pengawal di musim-musim darurat ya, itu yang terjadi di Mesir. Ya, Mesir itu militer di mana-mana, bukan polisi di mana-mana. Jadi kita kalau mau ziarah ke mana-mana itu ada shelter-shelter mereka dikawal di mana-mana. Nah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang ingin dapat keberkahan ini termasuk Nabi jalan kaki dan tidak dikawal. Ya. Jadi walaupun kiai ini banyak santri, hari Jumat jangan mau ada yang khidmat. Ya, sama-sama jalan aja kita. Walaupun nanti mereka khidmat juga itu urusan mereka. Tapi dari kitanya tidak mau ada yang khidmat. Jadi hamba Allah sejati aja. Walam yarkab, nggak usah berkendara kalau tempatnya dekat. Kalau kiai mau khutbah udah beda kelurahan, kayak hadis ini kan repot kiai. Ya, repot ya. Wadana minal imam, dan dia dekat dari imam, fastama'a walam yalghu, tidak melakukan lagu, permainan, enggak main-main, apalagi main game di handphone ya. Karena lahu bikulli khutwatin, jangankan mandinya, sholatnya, rukunya, satu langkah saja amalu sanatin, setara dengan amal 1 tahun. Gimana tuh beramal 1 tahun? Kalau orang beramal 1 tahun, setiap hari dia puasa, setiap malam dia tahajud, setiap hari dia sedekah, setiap hari dia bantu orang, setiap hari dia melakukan kebaikan, gak pernah maksiat, setahun. Kira-kira gimana? Itu ada di hadis Nabi bahwa orang yang langkahnya lebih awal saat itu, gak pakai motor, kayak gak pakai mobil, 1 langkah setara 1 tahun. Ya. Nah, coba praktekin hari Jumat depannya. Insya Allah. Kecuali yang khotib yang jadwal khutbahnya jauh, terutama kiai. Kalau saya sudah nggak terima jadwal Jumatan kecuali dadakan. Tidak. Ya, sudah cukup ini. Kita Jumatan dekat-dekat rumah aja. Ya. Ingin menikmati jadi jemaah juga. Oke, masuk wa minha anna salatal jum'ah tudhi'u at-tariqa li ahliha yaumil qiyamah. Hari kiamat itu panasnya sangat panas, gelapnya sangat gelap. Apalagi di Sirat. Sirat itu gelap sekali. Maka orang-orang yang sholat Jumat dan dia jalan kaki dengan cara yang tadi, mandi dan segala macamnya, tudhi'u at-tariq li ahliha yaumil jum'ah. Maka Allah yaumul qiyamah ya, Allah akan beri cahaya jalan dia nanti kemanapun dia jalan di hari kiamat. Ya. Lalu Nabi SAW bersabda di riwayat Abu Musa al-Ash'ari, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Huzaimah, tuhsyarul ayyam ala hayatiha wa tuhsyarul jum'ah zahra'a munira. Ahluha yahuffuna biha kal arus tuhda ila khidriha tudhi'u lahum yamshuna fi dawiha alwanuhum kathalj bayadan wa rihum kal misk yakhuduna fi jibalil kafur yanzuru ilayhim thaqalan la yatrukuna ta'ajjuba min husni manzari ahli jum'ah hatta yadkhul jannah la yukhalituhum ahadun illa al mu'adhdhinuna wal muhtasibun. Jadi di hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang, kata Nabi, orang itu dikumpulkan, ahluha yahufuna kal arus, dan diarak seperti pengantin baru, ya. Dan mereka ada suluh cahaya sendiri yang tidak ada pada kelompok yang lain.
alwanuhum kathalj, beningnya kulit mereka seperti salju. Warihuhum kalbis, itu bau keringat mereka, aroma dalam diri mereka seperti al-misik. Misik itu terjemahannya apa ya? Kasturi ya? Kasturi. Yakhuduna fi jibalil kafur, mereka naik turun masuk ke gunung Kafur ya. Yanzuru ilaihim thaqalan, baik jin ataupun manusia melihat mereka takjub. Mereka takjub. Jadi ahlul jum'ah adalah salah satu kelompok yang takjub manusia melihatnya. Tapi perhatikan Bapak Ibu ya, ada yang lebih tinggi dari mereka. Kalau ahli Jumat diarak. Ada ahlul mahabbah yang disebutkan oleh Abu Daud, yang saya sering cerita, juga ada di hadis Muslim. Mereka dijemput sekilat cahaya. Kalau ini jin dan manusia takjub, jin manusia umum. Kalau kelompok yang ini diambil tiba-tiba nyampe depan pintu surga. Ada lagi yang ngambil begitu terus. Itu yang ngambil Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sendiri. Namun siapa mereka? Ini perbedaannya. Ini ahli Jum'ah, yang itu ahlul mahabbah. Ahli Jum'ah mereka yang solehnya hari Jumat aja. Kalau ahlul mahabbah yang mereka kesolehannya tidak mandang hari. Mereka solawat itu nggak nunggu hari Jumat. Mereka solawat itu setiap hari. Mereka rindu kepada Allah itu setiap hari. Rindu kepada Rasulullah itu setiap hari. Rindu itu cinta bukan? Rindu cinta bukan? Orang yang cinta ini, cinta kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, nanti dijemput langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi solawat kita itu cukuplah jadikan sebagai latihan cinta dan merindui Nabi Muhammad SAW. Gak usah lagi dialamatkan untuk niatnya duniawi, ya, untuk mau beli mobil, beli rumah, udahlah. Itu thariqah masa lalu lah ya. Orang-orang dulu emang begitu caranya narik orang awam untuk mau sholawat. Setelah antum tahu rahasia sholawat, masih berani sholat begitu, ya, lewat mobil sholawatin aja, kan masih begitu ya. Nah, ini kelebihan muazzin. Tidak ada yang menyertai mereka kecuali para muazzin. Ah, ini pertanyaan. Kalau di sini muazzin berapa orang Pak Jumat tuh? Satu atau dua? Satu ya? Kadang ada muazzin satu, muazzin dua. Di sebagian wilayah di Maghrib, Maroko, itu sebelum Jumatan azannya bisa 5 kali. Ngasih tahu orang. Kalau di sini kan azan pertama zawal. Jadi mataharinya menyingsing sedikit baru azan pertama, gitu ya. Terus sholat sunat azan kedua. Tapi kalau di tempat saya itu syafi'i sekali. Sebelum Jumatan, sejam sebelum Jumatan itu azan pertama. Ini yang pernah suluk, yang ikut suluk kemarin di Payakumbuh. Dan itu cuma di kampung kita doang Pak. Kampung lain juga nggak ada. Ya, mungkin dulu Tuan Syekh yang dulu mendirikan surau kemudian jadi masjid di tempat itu mengerti bahwa azan pertama itu azan peringatan, sama dengan azan subuh dan azan sebelum subuh, azan peringatan bangunin orang tahajud. Kalau perkiraan ya jam-jam 11 atau jam setengah 12 lah. Karena kalau di Padang itu orang Jumatan sekitar setengah 1. Mereka mulai azan ada yang setengah 12, ada jam 12. Itu yang sunnah sebenarnya. Jadi kami yang lupa, lagi main-main tuh, lagi ngobrol, lagi ngopi, udah azan nih, azan pertama. Sekedar kita berkemas dan itu bermanfaat sekali. Kalau di sini, mohon maaf ini saya nggak tahu masjid sini, semoga nggak begitu ya. Saya tidak suka Quran disetel terlalu lama. Karena Quran itu kalau diperdengarkan kita wajib dengerin. Jadi kalau memperdengarkan Al-Quran, nyetel Quran, jangan lama-lama, mungkin 3 menit atau 5 menit sebelum azan aja. Sebaiknya tidak ya. Ini kan banyak masjid setengah jam bahkan 1 jam sebelum subuh, ya. Dan repotnya tetangganya Wahabi, ya, membid'ahkan itu kan repot. Tapi saya kasih tahu, ini belum ada Wahabi di kalangan ulama ahlu sunnah kita juga ada yang membid'ahkannya, juga ada yang membid'ahkannya kecuali Ibn Arabi al-Ma'afiri, ya, bukan Ibn Arabi yang sufi. Dia mengatakan boleh pengganti azan pertama untuk mengingatkan orang supaya bangun, ya.
reward atau pahala dari Allah di hari Jumat berdasarkan apa? Nah, masih di halaman 96, anna darajat thawab tatafawatu bihasabi tabkiri ila huduri salatil Jumat. Pahala atau reward ya pada hari Jumat itu tergantung siapa yang paling dulu dan paling dekat hadir di hari Jumat. Fakullama baqqara bil hudur nala ajran akbar wa azam. Maka baqqara dan wabtaqara ini boleh diartikan dia datang bersegera. Dulu guru kami mengatakan kalau kamu ingin jumpa wali-wali Allah di hari Jumat, datanglah lebih awal, pulanglah lebih akhir. Ternyata guru kita lagi ngajarin kalau kamu ingin jadi wali Allah, datanglah lebih awal, belum ada orang ke masjid, kita duluan. Dan kalau pulang paling akhir. Itu murid yang digituin jadi wali, Pak. Murid yang digituin, dia yang jadi wali tapi dia nggak sadar dia jadi wali. Karena walayahnya walayatul ibadah, kewalian ibadah. Kewalian ibadah itu banyak orang tidak sadar dirinya wali. Jadi kalau ditanya, apakah seorang wali sadar dia wali? Kalau walinya wali abidin, dia sering nggak sadar. Yang sadar dirinya wali, wali arifin. Wali yang arif. Yang sok-sok wali, wali salikin. Yang baru suluk, yang baru ngaji, baru tarekat, baru wiridan, dikasih sedikit karomah, apa mukjizat atau bukan mukjizat, bukan karomah juga, maunah barangkali. Keajaiban-keajaiban, dikasih nur-nur, dikasih pengalaman batin, ngerasa wali. Ngerasa wali dengan wali beda, Pak. Ingin jadi wali Allah kan? Ya, datang lebih awal, pulang lebih, bubar kantornya. Emang wali abidin itu gak cocok tuh orang kantoran. Wali abidin, tapi wali arifin apapun kerjaannya masuk. Gak menghalangi mereka. Itu yang disebut di dalam Quran. Surat An-Nur. Ayat berapa itu? 37 ya. Rijalun la tulhihim tijaratun. Ya. Rijal, orang-orang yang mereka tidak terganggu. Di zaman Nabi pekerjaan kan betani, berdagang. Dua aja, Pak. Betani, berdagang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang kekasih-kekasih Allah yang Allah sebut rijal. Walaupun laki-laki itu disebut rijal. Rijal itu arti aslinya orang-orang yang mempunyai karakter istiqomah kuat dan perkasa gitu. Itu rijal. Mereka tidak terganggu saking kuatnya batinnya, maka sehingga disebut rijal, tidak terganggu hatta oleh kesibukan bisnis. Bekerja, kantoran, itu disebut rijal. Jadi siapa yang ngantornya, bedagangnya, bisnisnya tidak mengganggu tatapan hatinya kepada Allah, fahuwa minar rijal. Wa in kana imra'atan, wa in kanat imra'atan, ya. Dia disebut rijalullah meskipun dia seorang perempuan. Nah, lain kalau laki-laki bilang, wah, suluk, saya kerja, Ustaz. Ya. Ya, masuknya kalau Jumatan lebih awal, saya sibuk, Ustaz. Itu cowok karakter ngelehoy. Apa-apa langsung ngeluh, apa-apa langsung ngeluh. Laki-laki itu nggak usah ngeluh. Dia punya visi, dan visinya nggak terganggu oleh kesibukannya. Visi kita cari ridha Allah, maka mau dagang, mau bisnis, mau kerja itu main-main. Ya, itu niatkan main. Kalau main-main, jangan serius-serius amat kalau kemudian gagal ya. Santai aja. Pada hari Jumatnya, halaman 57, hadis berikut. Idza kana yaumul jum'ah waqafatil malaikah ala babil masjid. Malaikat berdiri di depan pintu masjid. Ini pintunya banyak ya. Berarti banyak malaikat yang ya. Yaktubuna al-awwal fal awwal. Menulis siapa yang lebih awal. Wa mathalul muhajjar ayil mubakkar, maka orang yang awal kamathalil ladzi yuhda badanah. Seperti orang yang dapat reward senilai dengan harga onta. Onta harganya berapa Pak Gesang? Sama dengan kerbau atau sapi yang super. Itu harganya berapa sapi? 50 juta. Wow. Main juga ya? Ada yang 100 juga?
Ini wagyu. Kayaknya badnah itu wagyu kali Pak ya. Summa kalladzi yuhda baqarah. Onta, lalu orang yang berikutnya dapat senilai, ini rewardnya. Kalau dimisalkan berapa gitu. Seperti sapi. Habis itu baru domba. Habis itu baru telur. Telurnya disebut sini. Ayamnya dan telurnya. Fa idza kharajal imam tawaw suhufahum yastami'una dzikra. Kalau imam sudah naik ke mimbar. Mereka yang bawa catatan tadi itu bawa catatannya manual, Pak. Enggak seperti fingerprint enggak. Mereka tulis manual. Jadi bagi orang-orang yang ahlul kasyaf mereka diizinkan melihat sebagian. Nyatet, benar-benar nyatet. Satu-satu dicatat. Jadi nama antum tuh masuk tuh. Ya. Makanya Nabi memakruhkan sering-sering safar hari Jumat. Takutnya namanya nggak diinput. Kita termasuk sering juga hari Jumat. Jangan-jangan kita jarang diinput nih, Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa kaffir anna sayyi'atina ya. Dan mereka ikut yastami'una dzikra. Mereka ikut mendengarkan isi khutbah. Maka kepada para pekhutbah, para ustadz malu kepada malaikat jika isinya hate speech, ujaran kebencian. Dan aqul lakum ayyuhal khutaba ya iftakhiru bi ni'matillah ya, bersyukurlah, berbanggalah dengan nikmat Allah. Khatib yang mengungkapkan perkara-perkara yang isinya usuluddin ma'rifatullah, malaikat pun ikut belajar. Karena malaikat itu dia hanya dicipta sesuai dengan tugasnya dan tidak diperintahkan, tidak diberikan ilmu sebanyak manusia. Dan ini bukan kalam berlebihan, mungkin antum pada kaget, malaikat belajar ke manusia. Ayahanda kita Sayyidina Adam adalah gurunya malaikat di mana? Surga. Maka seandainya ini benar di keturunan Adam, antum layak jadi pewaris Sayyidina Adam dan menjadi gurunya malaikat. Maka para mu'alim-mu'alim itu jangan salah. Yang jaga mereka bukan hanya orang-orang sekitarnya, tapi tentara Allah bernama malaikat. Dijaga oleh Allah SWT, diberkahi oleh Allah SWT. Apa kata mereka? Allahumma shalli alaihi wa marhamhu. Selama antum ngaji begini, itu malaikat ngomong apa? Ya Allah rahmati dia. Rahmati dia. Disebutin namanya satu. Nggak kedengeran kan? Nggak kedengeran ya? Alhamdulillah, kalau kedengeran pasti saya curiga nih. Harus diperiksakan ke dokter dan psikolog. Jangan-jangan antum halu ya. Salah satu nikmat dari Allah kepada kita tidak diizinkan mengakses alam gaib. Nah, gaib ini ada dua. Nih, tolong ingat ya. Ada al-ghaib al-mutlaq, kegaiban mutlak. Itu Allah. Tidak dapat diakses, disentuh. Maka jika ada orang jumpa dengan Allah, itu perjumpaannya perjumpaan tajalliyat. Ya, karena yang berjumpa hanyalah Sayyidina Muhammad, Ruh Ahmad. Dan dengan cara apa? Wallahu a'lam bishawab ya. Bagaimana? Oleh karena itu, kalau hari Jumat ya mulai agak serius sedikit ya. Mulai agak serius lah. Lalu beliau mengatakan, lembaran-lembaran yang ditulis padanya nama-nama orang yang segera ke masjid, ya, berarti malaikat itu nyatet ya, ini orang terakhir nyampe ke masjid, ini orang awal itu dicatat ya. Jumat depan dia berdiri lagi, lah kamu lagi, terakhir lagi. Jumat udah 3 tahun masih begitu aja. Dia bilang, ini orang aneh. Rasulullah mengatakan, kamu pilih dapat senilai onta, dengan dapat senilai telur. Kok milihnya telur? Kok lebih percaya sama iklan, sama marketing, sama HC, sama apa? Kalau berangkat segera ke kantor dapat reward, ya kan? Yang nggak datang dipotong. Kok kita lebih menghargai itu daripada kalam Sayyidina Muhammad SAW? Wajar antum tuh belum jumpa Nabi Muhammad tuh wajar. Ya, wajar. Kenapa? Kita betul-betul tidak teladan kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak pantas dijumpai. Nggak pantas dijumpai. Nggak pantas disambangi Rasulullah SAW. Para Rasulullah kan gampang aja nurnya datang.
Ingin jumpa Nabi? Tuh, sudah segera Jumatannya jam 10, ya, jam 11 lah kalau di sini. Ambil pojokan kanan atau kiri, soft pertama, jangan ambil di sini. Ini bagian khotib, Pak. Ambil pojok kanan. Nggak ada di pojok kanan, ambil pojok kiri. Dua-duanya berkah. Ya, lalu mulai ngapain? Sholat tahiyatul masjid. Sholat tobat dulu di situ. Sholat tahiyatul masjid, sholat tobat, lalu baru kemudian mulai zikir. Zikirnya pakai aja zikir yang diribat, pakai wirid asas 100, zikir-zikir, kemudian ujungnya sholawat. Pakai tasbih, walaupun tidak menghitung, tapi tangan itu bergerak memegang tasbih. Al-qayyid lahu, dia akan mengikat supaya kita candu berzikir. Alhamdulillah saya sampai hari ini itu kalau megang tasbih, Pak, sekali duduk bisa ribuan. Tapi kalau nggak megang 100 aja udah capek menghitung begini. Mau di kendaraan, mau di rumah, mau di masjid, itu sama. Barulah kita paham apa yang dikalamkan oleh Imam Imam Junaid al-Baghdadi. Muridnya nanya, "Wahai Tuan Syekh, engkau ini kan sudah wali, kok masih pakai tasbih? Padahal untuk pemula." Ini nggak bicara bid'ah, sunnah bid'ah, ini yang melakukan ulama salafus saleh, bukan orang yang mengaku salaf. Langsung ulama salafus. Apa jawaban Imam salafus saleh ini? "Aku juga bertanya seperti kamu kepada guruku Sarri Sakti." Kata Sarri Sakti, "Aku juga bertanya kepada guruku Ma'ruf Qarqi." Kata Ma'ruf Qarqi, "Aku juga bertanya kepada guruku Daud Ta'i." Guruku Habib Ujaimi bertanya kepada Hasan al-Basri, murid sahabat Nabi Sayyidina Ali, Abu Hurairah, Anas bin Malik. Apa kata beliau? "Inni uhibbu." Ini Imam salafus saleh, tabi'i kabir, la syakka fi jalalatihi, bal huwa min afdalit tabi'in. Tabi'in yang paling utama salah satunya beliau di Basrah, mutlak. "Aku suka an azkurallah," aku zikir menyertakan qalbuku, lisanku, dan anggota tubuhku. Maka beliau pakai tasbih. Ini yang berkalam orang NU, orang Muhammadiyah, orang tarekat Naqsyabandi, Qadiri, Idrisiyah, atau murid sahabat Nabi. Siapa yang berkalam? Murid sahabat Nabi. Cukup. Masih debat lagi masalah tasbih? Masih antum kemudian jadi pikiran ada ustadz yang Allah, ini kalamnya betul-betul jahil murakkab, yang mengatakan yang pakai tasbih mesti bayar hak cipta kepada orang Saulin. Ya salam. Ente otaknya harus benerin dulu. Ya. Bergetar juga kita begitu. Dia nggak baca hadis, nggak baca riwayat. Hadis yang berhenti pada tabi'i disebut hadis maktu, hadis juga disebut athar. Katanya ikut salafus saleh. Jadi salaf kalian itu siapa? Kita nanya, salaf kalian itu siapa? Ya. Ini salafku, mana salafmu? Dan sanad ini sahih. Sanad ini sahih. Dan saya Al-Faqir alhamdulillah meriwayatkan tasbih, ya, dari guru kami, ya, Syekh Sya'rani, ada murid-murid Syekh Yasin yang lain. Beliau dari Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin mengatakan, "Aku lihat Syekh Umar Hamdan." Syekh Umar Hamdan juga mengatakan, "Aku lihat guruku terus campur kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dengan silsilah yang tadi." Maka saya pun pakai tasbih, saya pakai sanad, Pak. Ini kopiah juga ada sanadnya, cuma berhenti di mursyid kita Abu Ya Ayas Sultani. Jadi saya melihat guru saya pakai kopiah dan dipakaikan. Beliau dari gurunya dari Syekh Ayas Sultani, jadi berhenti di situ. Sebelumnya ulama kita pakai serban semua. Maka kita kalau fi ayyamil i'tikaf was-suluk wal khalwa, di hari-hari riyadhah, suluk, i'tikaf, khalwat, kita pakai serban. Ya, tiap 5 waktu. Mengamalkan hadis pakai imam serban. Serban yang di kepala bukan yang di sini. Ini rida namanya. Dan sebenarnya dianjurkan setiap Jumat kita menggunakan serban sebenarnya. Dan pakai ini. Sayyidina Ali pernah sekali mengatakan waktu baginda Rasulullah SAW wafat, ya, Rasulullah wafat. Beliau khawatir Quran siapa yang ngumpulin. Maka beliau bernazar. Dulu nazar itu bukan untuk menantang takdir Allah, tapi untuk patokan semangat kerja. Apa kata beliau? "Aku tanggalkan ridaku." Nah, ini kata beliau. "Dan tidak memakainya kecuali hari Jumat sampai aku berhasil mengumpulkan lembaran-lembaran atau salinan-salinan Al-Quran."
Ini makanya cuma hari Jumat. Jadi ini sunnah Nabi, diriwayatkan Sayyidina Ali dari Nabi. Dan orang Arab dulu kalau nggak pakai ini, terutama muallim, itu disebut qawarimul mura'ah, menjatuhkan marwah. Dia nggak bermartabat di pandang orang. Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku campakkan simbol martabatku sampai aku sanggup mengumpulkan Al-Quran. Didatangin Abu Bakar, ya Ali, kamu jangan sampai menjatuhkan martabat ini. Itu wilayahku. Aku sekarang khalifahnya, biar aku yang kumpulkan. Maka Sayyidina Abu Bakar kumpulkan timnya, dikumpulkanlah Al-Quran di satu gudang. Ya, rumah Sayyidatuna Hafsah, anak daripada Sayyidina Umar. Ya. Ini sunnah begini Pak. Jadi kalau Jumatan, jangan taruh di tempat sujud. Allah. Begitu. Ini taruhnya di mana? Di sini. Atau kalau agak dingin karena AC, kayak tadi saya. Gitu ya. Agak dingin, tutup. Boleh tutup mulut, boleh begitu. Jadi kita pakai ini sekaligus aksesoris, sekaligus mengikuti sunnah ulama salaf. Itu salaf kami, salafku. Salafku mana? Jadi kalau next minggu depan, ya, mau dapat sanad ini nggak? Nah, bawa masing-masing, nanti kita pakai dan kita kasih sanadnya. Insya Allah. Kapan? Minggu depan, bulan depan, insya Allah. Dan ini rukhsah, berarti saya nyaman di sini, karena kami biasanya hanya memberikan ijazah khirqah, namanya khirqah, di ribat atau di surau, di awal suluk atau di akhir suluk. Ini kita anggap saja suluk di luar Ramadan, suluk ngaji, ya. Insya Allah nanti bawa rida mau warna putih, warna apa, tapi nanti antum tergantung senilai apa. Ini tuh berharga loh, jadi jangan beli yang murah-murah, jangan beli yang 15.000. Ya, beli yang oke lah. Oke, dan jangan nunggu juga barang hasil silaturahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Barangkali itu ya, sudah setengah 10, nggak usah tanya jawab dulu ya. Saya udah mulai baterainya udah mulai melemah ini. Dan nggak bisa salaman juga, bil kulub aja ya. Kalau salaman lagi, kesedot lagi ya mantap ya. Kayak baterai aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala meridai majelis ini, meridai pengurusnya, meridai siapa yang khidmat di sini, meridai siapa pun yang hadirat. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Karim. Na'udzubika min syarri anfusina wa na'udzubika min syarri ma khalaqta wa na'udzubika min syarri syaitanir rajim wa na'udzubika min kulli waswasatin wa raibin musyakkin. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada Engkau. Pertama, kami berlindung dari keburukan diri kami sendiri, kejahatan diri kami sendiri, kejahatan nafsu kami diri sendiri. Lindungi kami ya Allah, lindungi kami dari kejahatan syaitan rajim. Lindungi kami semua ya Allah dari kejahatan makhluk-makhluk yang tercipta di alam semesta. Allahumma ya Allah, salli wa sallim ala khairi khalqika sayyidina Muhammad. Sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada makhluk terbaikmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidana ya Rasulullah, ya man ismuhu Ahmad, ya man ismuhu Ra'uf Rahim. Taqabbal minna salamana wa tahiyyatana. Wahai baginda Rasulullah yang dinamakan Allah Ahmad, yang dinamakan Allah Ra'uf Rahim dengan nama-namanya, terimalah salam dari kami. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya Ruhallah, assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah, assalatu wassalamu alaika ya akmalal khalqi indallah. Allahumma ya Allah ya Nur, ya Nur, ya Nur, nawwir qulubana bi nurika. Ya Allah yang maha menciptakan cahaya, yang maha memancarkan cahaya, yang menyebut dirinya cahaya langit dan bumi. Mohon terangi kalbu kami, jiwa kami, pikiran kami dengan cahaya-cahayamu. Jangan biarkan diri kami gelap dengan kejahilan kami. Allahumma ya Allah, jadikan kami ahlul jum'ah, jadikan kami ahlul mahabbah, yang diselamatkan dengan cinta kepada Engkau. Allahumma aghrikna fi mahabbatik wa arikna fi biharil ahadiyatik. Ya Allah, leburkan kami dalam cintamu, cinta dalam keesaanmu, cinta dalam samudra cinta keesaanmu. Ya Allah, ya Allah, ya Ahad, ya Samad. Allahumma ya Allah,
Tahhir qulubana amman siwak. Ya Allah, bersihkan hati kami dari selain, dari sekutu-sekutu selain, dan bersihkan jiwa kami dari karakter kebinatangan, binatang ternak yang penuh ketamatan, binatang buas yang penuh dengan emosi, dengan kebengisan, karakter syaitan yang penuh dengan akal bulusnya dan pengkhianat. Bersihkan diri kami dari karakter-karakter yang tidak baik itu ya Allah. Jadikan jiwa kami jiwa yang sesuai dengan pancaran nur Nabi Engkau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa yang an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang radiyah dan mardiyah, jiwa yang pantas Engkau panggil, Engkau undang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan rasa ridha dan diridai. Allahumma ya Allah, ajirna minan nar. Hapuskan nama-nama kami dari nama-nama ahli neraka, dan faktubna ya Allah, faktub asma'ana wa asma' abaina wa masyayikhana wa azwajana wa zurriyatina wa jami'al hadirin fi diwani ahli jannah. Ya Allah, tulis nama kami, orang-orang kesayangan kami, pasangan-pasangan kami, keluarga kami, orang tua kami, orang yang hadir pada pengajian ini, orang yang menyimak kajian ini. Tulis namanya ya Allah, mohon ditulis ya Allah di papan-papan, lembaran-lembaran daftar ahli surga. Dan sekali Kau menulisnya ya Allah, jangan pernah dihapus ya Allah. Sekali Kau menulisnya ya Allah, jangan pernah dihapus ya Allah. Bihaqqi syafaati Sayyidina Muhammad SAW, fa'ajirna minan nar, dengan tawassul kepada kemuliaan Nabi Muhammad SAW di sisimu ya Allah. Bebaskan kami dari neraka-Mu, masukkan kami surga-Mu. Izinkan kami memandang kekasih-Mu Sayyidina Muhammad SAW, dan izinkan kami memandang dalam pandangannya kepada Engkau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.